memberikan memberikan kemungkinan yang ada dalam penggunaan kredit ke depannya. Mungkin di sini nanti Vincent akan presentasi, tapi dengan bahasa Inggris, Pak. Mohon izin, nanti dengan bahasa Indonesianya dengan saya juga bisa. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Dan Vincent, dipersilakan. You can present the... Selamat pagi, Bapak Ibu. Nama saya Vincent dari Bisbas. I don't speak Bahasa very well. Anything can be translated by Terbagus. If you have any question, we'll just give a very quick presentation. I'm here with my colleagues, myself and Gordon. We'll give a very quick presentation of the technology, and then we'll leave more time for question and answer since there's so many of you. First of all, terima kasih. Thank you so much all for giving us the chance to present and show you our technology and what we can do for the banking sector. So first of all, can you see my screen? Yep, we can see the screen. Okay, thank you. So with Bisbas, we help you to do credit profiling, basically for you to know more about the customers that you have, so that before you lend them money. We define credit risk as willingness to repay as well as the capability to repay. Today's scoring model is a little bit broken. You can imagine that is saying credit scoring is just your salary and some financial transaction data, whether you have credit card, whether you pay the credit card on time, whether you have mortgage, etc. But this doesn't tell the whole story. Imagine if your bank have two customers and both of them are called John. Both John have $5,000 salary, have three credit, one mortgage. But are they exactly the same people? They're not. What if you can find out more information about John? You can find out that John 1 is very hardworking. He's have a lot of integrity. He's well liked by people in his social media. He every time he promises something, he delivers. While John 2 have maybe 5-6 girlfriends on the side, always come to work late, never is always on gaming sites, mobile. Who would you want to lend money to? You probably only want to lend money to John 1. This is because you now know a lot more information about John. We basically help you do that. We use AI, data analytics, behavioral science, and alternate data to basically show you more about the person that you're lending to so that you know him better and you're able to lend money to him more comfortably. We have two main individual risk assessment. We have two main products. One is the individual risk assessment, where we take a look at his information, including health and voice, for us to tell more about the person to create a bespoke risk credit scoring model. We also do MSME, where we look at the MSME finances, industry, product, public info, and owner risk in order to create a scorecard that makes more sense. This is, for example, what you can see if you know more about a person. This lady, you can know her health, so you know that if you lend her a 30-year loan, she probably will be able to repay it. You know more about her social, her behavioral, what you call psychometric profile, so you know how this person is. Her mobile usage gives you more of an example of what kind of person she is. This is an example of one of our technologies. It's called voice-only risk assessment, meaning that by listening to 30 to 40 seconds of your voice, we're able to predict your loan default probability to a predictability factor of 72%. How we do that is basically we listen to your voice, and this is language independent, meaning you can speak in Bahasa, or you can speak in English, or you can speak any other language. We do prosodic analysis on your voice, basically the waveforms of the voice, and then we determine your personal speech pattern. Because your personal speech pattern, how you speak, the biomarkers and physiological markers that is in your voice actually is linked to your behavioral tendency, meaning how impulsive you are, how emotionally stable you are, how burnt out you are. All these I can tell from your voice. And from there, we use AI machine learning to basically predict
your future behavior, and whether or not if I lend you $1, you will be able to return it. Our results are quite significant. We have so far have deployed in over 20 companies across 8 countries in Southeast Asia, right? We have managed to help the banks improve their system risk performance to 82%. And this is quite high because normally the predictability for loans is only 27 to 33% in a bank. And we've managed to reduce bad debt by 35 to 50% across the board. In one case for a small bank in Vietnam, we actually managed to decrease their bad debt by as much as 66%. So this is some of our use cases that we have. In Indonesia, one of the banks actually used our voice-only risk assessment to lend money to farmers because farmers have no financial transaction data, no social media data, and no telco data. So the only way we can do something is to give everybody a voice and use voice assessment to do it. Other examples like in Thailand and Philippines, people have also been using our technology to assess people in that way. Our business model is pretty straightforward. We charge per risk check. You pay per use. Only if you use it, then you pay. Or you can do subscription if you want to fix your costs. Right. We are now deployed in Bangladesh, Malaysia, Pakistan, Indonesia, Japan, India, Thailand, Vietnam, Philippines, and Morocco. We are a HSBC Ventures company. And thank you very much. That's the end of my presentation. I'll switch over to Gordon. He'll give you a little bit presentation about our onboarding technology. And then finally, we'll do a demo after he's done. For anyone of you who want to try doing the credit scoring, we're going to do a quick demo and see how it works. Gordon? Great. Thanks so much, Vincent. Great presentation. And thank you also for everyone's time paying attention for the technologies here. Very excited to share with you the technology that we've built. I'll move into share screen right now. You should be able to see the onboarding technology that we have in partnership with BizBaz. Are you able to see screen yet? No, Gordon. We can't see your screen yet. Yeah, got it. Perfect. Great. So real fast, Boost enables banks and financial institutions to offer loans through smartphones in 5 to 10 minutes without an app download. So we offer white-labeled technology that operates in the chat environment. And we operate completely in the chat environment. The way that our technology works is it helps a new customer apply for a loan through chat, like Facebook Messenger or Telegram or WhatsApp. We're able to gather complete information from a customer, having them on board through our technology. It's customized to each of our bank partners, so it would have your brand on it and then the products that you're offering. And we would take a customer through the stages to bring them in to your technology, through our technology to upload it into your core banking system, with the big outcome here being massive reach for new customers for your bank. We're right now enabling SME loans, individual loans, both collateralized and uncollateralized. The result here is happier customers. 99.9% of the customers that use Boost white label technology say my next loan will be digital. And that's because they can apply in 5 to 10 minutes. They're able to do the application anytime or anywhere using chat on a smartphone. So there's no app downloads. They're using an environment that they're already comfortable with. The customer experience is pretty simple. The first step is marketing, where your bank is already doing marketing and would market this as a product for customers to onboard. Customers would then start to dynamically interact with the chat to apply for the financial product, a loans product or a savings product. We would then move as quickly as possible to step 3 to do a dynamic loan offer or savings offer to that customer. They would be able to select the loan size and the loan term. We would then have the customer move into our own proprietary
technology that sits on top of chat that does video KYC with a self-recorded video, credit bureau check, and then gathering supporting documents that proves what they told us in step 2 and 3. And then at that point, we've gathered all the information required to underwrite a loan. So we would then send that information to our partner's core banking system or loan origination system. So we would upload that to your system. For our bank partners, there's no new systems. Assuming the customer is ready to be dispersed, we can either e-contract that customer or have that customer come to your branch. We're working with a number of banks that use us flexibly in a number of different ways. So for instance, AMK Bank is using us for an interactive application, digital KYC, digital credit check, and then underwriting based on their rules. Then they do contracting disbursement in the branch and repayments in person. Chamroon is using us for all of those steps that I just mentioned, plus loan contracting digitally and then disbursement digitally. Most partners work with Boost because we're a new client channel for them. And that's the number one reason that we have new partners that usually join with us. We also provide rich data. We collect information from customers as soon as they say, I'm interested in a loan. And it's much cheaper operating expenses to operate digitally than it is to be in brick and mortar. Our secret sauce is that we built our technology to be very fast for financial institutions to launch. We can launch a new bank partner in 2 to 3 weeks. That's because we don't have any new engineering time that's required for our partners and new products or credit risk decisions. It's using the same products that you're already using and the same technology that you're already using. And we're just a new channel for customers to be able to apply through. And the new channels, Facebook Messenger or WhatsApp or Telegram. We use that same mantra for customers. So customers can apply through those channels to apply for a loan. So yeah, we're operating completely in the chat environment, which means 100% of smartphones can use it. Android or iOS with an old operating system is able to use this as long as they've got Messenger on their phone. And it's operating across Southeast Asia. We've got partners in Singapore, Cambodia, and the Philippines, and growing into Indonesia. Large loan books represented for our partners and number of clients. And then we're able to launch with banks very rapidly in 2 to 3 weeks because we're able to customize the technology to your brand, make it so that it's customized to your products, and then we're able to test the upload to your core banking system. So that's a real quick overview of Boost onboarding technology that's in partnership with BizBaz. So Vincent, I'm going to stop there and turn it back over to you to move into the demo. Thank you, Gordon. So I'm going to share a quick demo. Actually, all of you can do it if you are interested. If you can see on my screen, this is our new health diagnosis and voice diagnostic demo. If you want, you can actually see your health as well as the voice and your financial risk. It is panel.bizbuzz. I'll put it in the chat group. Panel.bizbuzz.bank/face scan. Okay. I'm gonna just very quickly show you how it works. So we do a video scan. Please excuse my background. I'm in the working from home. So this is a new technology of ours. Basically, it's a health scan. As I mentioned before, health is a very important component of credit scoring because for a person's health actually can enable us to understand how expenses are going to happen over his or her lifetime. Imagine if I'm sick or I'm very unhealthy, I'll spend the bulk of my salary on medicine, on going to hospital. So it is definitely something that we need to look out for when we do loans. Obviously, I'm also speaking now because I'm taking down my voice, and the voice actually is being used to analyze my personality. As you can see from the quick 30-second scan that you can show you a lot of information about anybody who's applying for a loan simply if they are doing it on over the line on the camera.
You can tell that I'm male. You can tell that I'm 46 years old. I'm actually 43. I'm a bit older because I lost a lot of my hair, so normally it takes that into account. I'm neutral. I'm a little bit sad. I don't know why. I'm not. I'm surprised. My heart rate, my oxygen levels, my stress level. I'm a bit obese, so my cardiovascular risk is actually quite high. I need to take note of that, and I need to do something about my heart. I have high blood pressure, which I know, and I'm doing something about HRV. And this is the part that I was talking about on the voice analysis. So on the voice analysis, I can actually tell how opportunistic I am, how cooperative I am, how open I am, whether or not I'm burnt out. In the morning, my burnout level was 3. Now it's about 5. I think I'm very stressed presenting to so many of you, Bapak. So hopefully, so my energy level is 10. My financial risk is quite high. I probably will not be able to borrow money from most of you. My emotional stability is quite high. And this is my general well-being in terms of my emotional and mental health. I'm a 90%, so I'm quite good on that basis. So this is an example of our technology and how it works. All of you feel free to try it out. To do demo, you can do the demo. I give you the web link. You all can all play with it, try it out, see how it works. Of course, we also have for credit scoring only, which is without the face scan. I can also show you, which is our demo for voice only risk assessment. This is if you go here, right, and you click record yourself live and get a score, and you record. This is for credit scoring only, without the health assessment. So you can also play around with the demo on that basis. I'll stop here. Let you all play around with the demo if you like. Then maybe if you have any questions, you want to ask in Bahasa, you can talk to TB, or if you wanna speak, if you speak English, I can answer it. If not, Tebagus can answer any of your questions, or I can try, or you can translate my answers. Vincent, do you want to also put the link for the voice only assessment into the chat? Cool. So that was a lot of information all at once for presenting. What questions can we answer? I think they're still playing the demo. Silakan Pak, kalau ada pertanyaan Pak, bisa dengan kita melalui saya Pak. Terima kasih. Izin Mas TB, mungkin bisa Mas TB summary-kan dulu Mas untuk penjelasan yang disampaikan oleh Pak Gordon Petersen maupun Pak Vincent Choi-nya. Mungkin nanti selanjutnya dari Pak Ketua bisa yang nyobain untuk demonya. Mungkin izin Pak Ketua kalau boleh seperti itu dari saya Pak TB. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ade. Jadi pada dasarnya bisnis ini mempunyai mesin learning biometrik untuk assessment kepada kreditur Pak, melalui prosodik data mereka. Jadi bukan dari intonasi atau aksen suara, tapi dari gelombang yang mereka uji. Mereka sudah mendapatkan data mungkin 7 atau 10 juta data yang mereka sudah tes, yang mereka sudah lakukan. Jadi kemungkinan mesin learning ini berjalan cukup baik adalah sekitar 80-95%. Jadi kalau misalnya di sini bapak-bapak atau ibu-ibu pengen melakukan demo, silakan. Atau pengen memakai produk kita untuk trial selama 2 bulan, kita bisa kasih free, Pak. Dan kebetulan produk kita ini dibayarkan per use, jadi per 1 kali pemakaian. Dan itu sekitar $1. Apabila lebih banyak daripada
itu misalnya di atas 1.000 pemakaian satu bulan, kita bisa diskusi masalah pricing. Jadi untuk assessment di sini sangat murah sekali ya. Bahkan ada salah satu bank besar di Indonesia untuk microloan-nya mereka untuk kepada petani, mereka juga menggunakan produk dari kami. Termasuk ada salah satu fintech juga memakai produk kami. Terima kasih Pak. Apa ada pertanyaan? Baik, terima kasih Pak TB dan Pak Vincent Choi dan Mr. Gordon Peters sudah menyampaikan. Izin selanjutnya dari Pak Ketua, Pak Manik dari DPD Perbarindo Jambi ingin menyampaikan apa Pak arahan dan petunjuknya. Dipersilakan Pak Ketua. Baik, terima kasih Pak Adik. Apa bisa didengar suara saya Pak? Jelas Pak. Ya Pak. Selamat siang Pak Tubagus dan selamat siang Mr. Vincent dan Mr. Gordon. Terima kasih atas penyampaiannya dan demo presentasinya tadi yang telah kami dengar. Cuman Pak, karena saya ini termasuk orang yang memang yang minim pengetahuannya tentang bahasa, jadi agak sulit saya memang menerjemahkannya. Tapi bisa saya tangkap bahwa biometrik ini yang ditawarkan ya kurang lebih mungkin assessment untuk penggunaan di kredit terutama ya, untuk menguatkan kita dengan assessment tingkat kepercayaan terhadap si calon debitur yang akan kita bermitra atau meminjam kredit kita. Itu memang langkah ya yang bisa mendukung kita dalam memberikan keputusan kredit. Ya, cuman bagaimana nantinya secara operasionalnya tadi udah di demo, cuman karena kita memang kurang paham, kurang ngerti bahasanya, kita yang tahu bahasa tarjannya yes no little sih I can, tapi nggak bisa lancar, jadi agak sulit. Tapi mungkin nanti bisa Pak Tubagus dulu lebih menyempurnakan apa inti daripada pertemuan hari ini. Ya tak lain yaitu tadi hanya menawarkan suatu produk, satu sistem ya yang mungkin memanfaatkan learning yang biometrik ya, biometrik tentang tingkat kepercayaan peminjam ataupun calon nasabah ke BPR kita. Jadi sangat saya mengapresiasi langkah Pak Ade berkonfirmasi dengan Pak Tubagus. Ya barangkali nanti mungkin lebih detail lagi pembahasannya Pak. Kalau bisa Pak Tubagus pembahasannya lebih detail, membawanya, mendemonya, usul saya mendemo secara bahasa kita Pak NKRI. Jadi nanti mungkin teman-teman yang lain lebih paham Pak. Lebih paham untuk memahami hal-hal yang detail untuk produk ini. Jadi nanti bisa kita bertanya, teman-teman yang lain bisa bertanya lebih detail, terutama tentang bagaimana aplikatifnya untuk BPR. Ya Pak ya, apa data dari orang ini dengan sistem video call tadi dengan biometriknya itu memang sudah langsung dapat gambaran secara persentase, tingkat kebohongannya, tingkat ininya, mungkin sudah. Ya, tapi mungkin lebih detailnya Pak, lebih detailnya nanti mungkin Bapak bisa menjelaskan. Itu kira-kira Pak Tubagus, Pak Ade, dan Mr. Vincent, Mr. Gordon, Peter. Thank you very much. Oke, terima kasih Pak Ketua untuk memberikan arahannya. Memang Pak, sebelumnya kami sendiri kemarin karena pertemanan dengan Pak Tubagus, udah ngobrol, kami coba cek juga Pak. Sebenarnya sistem ini dia mengikuti bahasa kita Pak. Jadi sebenarnya tadi kalau nggak salah 30 detik ya Pak Tubagus untuk ngomong aja Pak apa adanya ya, nanti dia akan mengkalkulate sendiri Pak. Itu setidaknya menambah pemahaman kita tentang membaca karakter dari cadep kita sendiri Pak. Dan kemarin ada diskusi juga, ini kan teknologi, apakah perlu izin OJK atau apa enggak, tapi ini lebih pendampingannya sih Pak. Dengan kita tetap melakukan 5C seperti yang sekarang, tapi bagaimana kita mungkin bisa mengurangi
biaya biaya on the spot kita yang bensin atau apa, dengan mungkin melihat karakter awal dia suruh ngomong dulu nih. Jadi setidaknya dengan geometrik wajah, suara, tidaknya menambah pemahaman kita tentang si calon debitur ini yang akan mengajukan kredit kita. Mungkin itu sih yang kami coba kemarin diskusi banyak juga sama Pak Tubagusnya yang sebagai pihak yang dari Indonesia yang merepresent Mr. Vincent Choi dan Mr. Gordon Peters. Mungkin Pak Tubagusnya menambahkan, disilakan Bapak. Karena dari Pak Ketua tadi, ya kalau bisa memang bagaimana tadi menjelaskan dengan NKRI ya Pak ya, bahasanya jadi lebih clear aja sih tadinya. Terima kasih. Iya Pak. Kurang lebih seperti itu Pak Ketua. Izin saya juga menambahkan Pak Ade. Jadi seperti kasus kita pertama kali, bagaimana kita menjual ke BRI Pak. Jadi untuk microloan-nya BRI, memang kita tidak langsung ke credit scoring, biar tidak melalui proses dari OJK. Dan mereka bilang ini bagian dari assessment. Bagaimana mereka dapat memberikan assessment yang lebih awal, lebih murah di awal buat mereka untuk melakukan proses terkait peminjaman yang lebih banyak lagi tentunya, yang bankable atau tidak, atau non bankable Pak. Jadi prosesnya seperti itu, atau mungkin karena keterbatasan bahasa Pak, Bapak atau teman-teman yang lain bisa mencoba, linknya sudah ditaruh di grup chat, di chatnya. Jadi nanti kalau ada yang kurang jelas, saya bisa jelaskan Pak. Terima kasih. Pak Ade, atau mau coba Ade? Mungkin kita persilakan Pak Tua untuk ngobrol aja Pak, lebih mungkin boleh. Mau dicoba dulu, siapa tahu banyak orangnya. Bisa dilihat Pak Ketua ngobrol 30 detik tentang apa aja ya Pak Tubagus ya? Pak, sampai angka detiknya nanti dia kalkulasi. Mungkin bisa dibantu itu Pak Tubagus. Boleh Pak Ketua untuk sampelnya dulu Pak Ketua, izin Pak? Boleh. Siap Pak. Terima kasih Pak Ketua. Siapa tahu banyak utang juga ini. Bisa dibantu Pak Tubagus, Pak Ketua untuk diiniinnya, dicoba. Gimana tuh dibantu Pak Tubagus? Iya Pak, Bapak tadi ke chat yang ada di sini, yang ada di Google Meet-nya, Bapak bisa langsung klik di chatnya Pak. Kan ada 2 tuh, yang mana Pak Ketua kliknya ya? Pertama dulu ya. Yang face ada yang biasa ya Pak Tubagus? Betul. Yang mana? Yang mana Pak? Yang pertama Pak. Ya? Yang pertama. Ya. Yang pertama dengan Pak Vincent. Betul. Ya. Oleh Vincent. Video and voice, apa hanya video Pak? Video and voice Pak. Video and voice Pak. Oh. Oke. Oh ini. Ya. Once you click evaluate, you start talking. You start talking for 35 seconds. Ini cakap-cakap baik anseo ya. Oke, ngobrol aja ya Pak Tubagus ya, Pak Ketua. Ngobrol sampai selesai 30 detik kalau nggak salah Pak Ketua. Oh, sampai scanningnya selesai ya waktunya ini ya? Ya, waktu itu di bawah dia jalan. Nanti Ketua dia akan Iya, jalan yang 26, 25 nih. Ya, sebelah kanan ya. Pak Ketua. Sambil ngobrol tentang Pak Ketua, tentang BPR atau keluarga, boleh Pak Ketua izin. Iya, ini ya itulah Pak Ade. Jadi ini perlu juga kawan-kawan yang lain. Ya mudah-mudahan yang didaftar kemarin semua utusan per BPR ada di kita hari ini. Jadi semua bisa dengar Pak, bisa mengetahui. Udah keluar 89 ya. Nah, coba bisa dilihatin atau di capture untuk hasilnya ya. Bisa ya Pak Tubagus ya, harusnya ya Pak Ketua dikasih. Wah, saya lebih muda ya 50. Coba dibaca untuk bukan tarot nih Pak Ketua ya, izin Pak Ketua. Wah, saya
Nah ini biar kita bisa lihat semuanya. Izin coba assessment-nya mungkin bisa dibantu di Netralnya share screen. Pur ini miskin ya, 11, wah miskinnya 11,74. boleh izin di share screen Pak biar kita bisa sama-sama melihat. Ya, ngebacanya seperti apa. Current Weh, happy-nya cuma 28%, lebih banyak stresnya nih. artinya mungkin Pak, kita bisa segmen komite setelah keluar Slick, nah, kita panggil nasabahnya suruh ngomong Pak, sebelum kita OTS lihat ini jaminannya dan usahanya kali ya Pak ya. Sebelum masuk loss-nya. Di share screen biar kelihatan Pak Ketua. Mungkin dibaca sama Mas Tubagusnya hasil tarotnya. Pak, tadi Pak Ketua boleh tanya? Nah, coba Silakan Pak Yosef, sambil sebelum kira-kira Pak Ketua lagi mau keluarin, Pak Yosef tanya dulu. Ya. Terus, udah for presentation. Ini mau nanya mungkin melalui Pak Bagus sajain bahasa ya. Jadi sebenarnya, jadi kalau saya lihat tadi presentasi dari Mr. Choi, Mr. Peters itu kalau misalkan kita nggak perlu teknologi yang terlalu banyak untuk aplikasi yang ini ya, credit scoring ini. Cuman yang saya mau tanya, jadi dari masing-masing nasabah itu perlu masuk ke websitenya atau perlu download aplikasinya dulu kalau untuk kita bisa tahu, oh kita kasih linknya nih misalkan nanti hasilnya apa gitu atau kayak gimana, pengaplikasiannya seperti apa ke nasabah. Itu pertama. Yang kedua, kan dari BizBase sendiri sudah punya database yang digunakan untuk penjelasannya scoring. Nah, kalau boleh saya tahu, database-nya itu research-nya dari mana, teknologinya itu kok bisa research dengan AI-nya itu kok bisa muncul scoring itu. Sebelumnya udah ada research-nya dari mana? Mungkin itu aja. Thank you for the opportunity. Oke, terima kasih Pak Yosef Gunawan. Silakan Pak Tubagus, dua hal yang ditanyain betul. Beliau tanya, ini kalau kita proses, apakah intinya nasabah itu datang ke bank atau kita kasih linknya ya Pak Yosef ya? Yang pertama ya. Apakah mereka harus download aplikasi dulu? Ya, terus apakah cuma dari via web handphone atau karena memang kebetulan kalau misalkan via web handphone kadang kendala sinyal ya di daerah. Tapi kalau misalkan apakah mereka mengirimkan video, voice note dan sebagainya, pengaplikasiannya seperti apa? Thank you. Oke, silakan Pak Bagus. Contoh yang udah dengan kliennya. Terima kasih Pak Yosef atas pertanyaannya. Jadi nanti kita bakal injek ke websitenya dari link yang banknya Bapak. Jadi kita tidak pakai apps karena kita menghindari dari maintenance Pak. Dan sistem kami ini 6 bulan sekali bakal mengkalibrasi sendiri. Jadi untuk bapak-bapak yang memakai produk dari kami itu benar-benar zero maintenance. Tidak ada maintenance di perjalanannya. Untuk data yang kita ambil, selama ini kita sudah ngambil sekitar 7-10 juta data yang ada di dunia Pak. Mungkin kalau untuk masalah database, mungkin Vincent bisa lebih menjelaskan lebih jelas ya Pak ya. Izin saya kasih ke Vincent. Pak Vincent? Hello Pak Vincent. Yes. You're asking about from where you get the database. In order to train the AI? Yes. Okay, so we started training the AI all the way in 2019. So it's a couple of years ago. We got a sampling of data through several pilots that we conducted across Southeast Asia, including Indonesia. So Indonesia, Vietnam, Thailand, Philippines, Malaysia, Singapore. We got our database from across some of these countries.
most of these countries in order to create our main training databases and the voices. We did about 3 million voice samples, 3 million profiles to create the basis strength. And when we start moving for more customer implementation, we started training the AI more with more voice samples that came in after that. How many people in Indonesia for The this percentage database? of Indonesians when we first started was, I think, if I'm not wrong, was about 15 or 18% of the population of the voices was from there. That was when we first established the pilot. We bought data from data partners. We did run with PT Telcom also, and some of the voice data we bought from there. Sorry? Is there any differences people characteristic in Southeast Asia, especially maybe from Indonesia to Singapore? No, actually, after training the model, after a few million data points, we found that there's actually no statistical difference between the countries because we encourage the person to speak in their natural language. So whatever is the most comfortable to you to speak, be it Bahasa or be it Vietnamese or be it Tagalog, we encourage you to speak your natural language when we're training, when we're analyzing. So technically, it doesn't create much of a difference. We found that there was more difference within age groups. So normally when we ask you for the data, we will ask you for age group. If your applicant is between 15 to 25, 22 years old, or between 22 and 35, there's more of a significance in the age group than nationality. Even in the cities or the rural areas, there's many differences. Yes, there's not much difference because again, once you're speaking your natural language and we are picking up your prosodics from your natural language, there wasn't a significant. If you're a rural person trying to speak English, yes, there's a significant difference because you're not comfortable with it. So every word you need to think very hard, then you come out one word, then you think very hard, then come out one word. So then it's very difficult. But if you're speaking your natural dialect, your natural language, smooth. So that's what we want. We encourage people to speak their natural language. So when you're doing the assessment, all the customers should be speaking in their natural language. Yes, whatever they're most comfortable with. Thank you, Mr. Choy. Atau Pak Yosef mau coba sedikit Pak demonya Pak, biar kita bisa lihat, bisa cek bersama. Nanti Pak, nanti saya coba sendiri. Dua orang Pak Yosef. Nanti di share screen. Kenapa Pak? Gimana Pak? Sampel dua orang Pak Yosef. Nanti Pak saya coba. Kalau dilihat klien yang udah ada, Pak Tubagus, lebih mereduce biaya atau sangat terbantu atau sebenarnya malah menambah cost nantinya yang udah yang mungkin review lah atau apa bahasanya testimoni ya dari klien yang sudah menjadi partner dari Bisbas ini lebih seperti apa ya Pak Tubagus? Yang pertama efisiensi cost jelas terjadi Pak. Membayar orang untuk assessment, sistem kita bisa mereduce cost-nya dari gaji mereka. Terus yang kedua mungkin mempercepat dari proses assessment tersebut ya Pak ya. Karena dari biometrik kita tahu orang ini kurang tidur, orang ini kebanyakan misalnya party gitu Pak. Jadi itu dari aliran darah kelihatan, dari kelopak mata kita kelihatan, dari bibir kita warnanya kelihatan, dari rambut kita semuanya kelihatan Pak. Jadi memang produk ini nggak cuma dipakai buat di perbankan sebenarnya. Untuk di Filipina produk kami dipakai untuk pihak kepolisian Filipina untuk penerimaan polisi baru Pak. Daripada mereka meng-hire manajer HR
berapa banyak, berapa biji gitu Pak, karena penerimaan polisi kan pasti banyak ya Pak. Mereka bisa menghemat dengan sistem kita. Nah, mungkin ada beberapa perbedaan di Filipina sama di Indonesia dari masalah penggunaan data digital ya Pak ya. Mungkin di Indonesia lebih banyak batasan-batasannya, tapi kita tetap mengikuti aturan yang berlaku dari setiap negara, gitu Pak. Bahkan untuk server pun kita sudah bikin di Indonesia Pak, server di Jakarta 2, dan khusus di Indonesia kita tidak memegang data tersebut gitu Pak. Semuanya kita serahkan ke regulator dan dikalibrasi dan dihapus berapa bulan sekali. Jadi datanya tetap aman Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Tubagus. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Atau Pak Ketua ada mau nanyain lagi Pak Ketua? Ada Pak Ade. Izin Pak, yang tadi hasil analisanya saya kira-kira apa Pak? Kira-kira analisanya tadi yang data-data tadi kira-kira apa yang bisa diambil kesimpulannya Pak? Kita bisa baca semua, kita bisa pelajari bareng-bareng. Ada boleh ditampilkan Pak Ketua? Iya. Ada screen. Tadi mana ya? Coba yang mana tadi yang dibilang minta tampilkan dulu Ketua. Ya, di share screen aja Pak Ketua. Yang saya mau itu ya bukan ya? Tapi tidak bisa kita ya harus share. Bisa kan share screen ya Mas Tubagus ya? Iya, Kasih bisa. beliau jadi hostnya ya? Karena kita nggak hostnya. Mungkin Pak. Ada titik 3 Pak. Coba diklik deh. Share screen ya. Nah, keluar tuh Pak Ketua. Udah keluar ya? Udah keluar Pak. Nah, tapi gede-gede. Oh, di sini umur Bapak lebih muda Pak ya? Iya, lebih muda umur saya Pak, 50. Luar biasa. Oh no, who is this? Pak, Tapi masih bisa buka cabang nih Pak. HRV is bad. Need to go to see a doctor. Coba Pak Tubagus bacain Pak Tubagus. Izin nggak apa-apa ya Pak Ketua ya, apa adanya dengan sesuai data ya, biar kita semua tahu ya Pak ya. Nah, itu kita meminjam silakan tuh Pak Tubagus. Lihat dulu. Ya. Silakan Pak. Detak jantungnya excellent Pak, bagus Pak, 64. Terus kadar oksigennya juga bagus, 98. Oksigennya. Tapi apa namanya, ginjalnya Bapak ini rada kurang bagus. Terus iya. blood pressure-nya juga oke sih Pak sebenarnya. Boleh lihat ke bawah sedikit Pak? Kemana? Nah, ke bawah coba ke bawah. Ini lebih di kesehatan. Nah, nanti untuk penilaian layak diberi pinjaman di bawahnya asuransi ya. Betul Pak, untuk asuransi Pak Ketua ya. Boleh ke bawah lagi Pak? Bisa di scroll ke bawah? Udah sampai situ Pak. Habis Pak sampai situ tadi. Dapat. Oh, ini pakai screenshot ini ya Pak. Udah di image. 89 ini apa Pak Bagus? Skor 89 ini apa kira-kira analisanya di sini Pak? Berarti itu kalau dilihat between 81 sampai 100 itu excellent Pak. Iya Pak, maksudnya Bapak di kesehatannya. Ya, assessment-nya bagus Pak untuk apa namanya sebagai between ya. Karena dari penilaiannya memang excellent, bagus Pak. Jadi dari itu bisa mempermudah assessment seperti ini Pak, maksudnya Pak. Tapi untuk yang tadi yang untuk di nilai keuangan yang emosional seperti Mr. Vincent Choi itu
nggak sempat ke capture ya Pak Ketua ya? Oh iya, karena yang di bawah nih Pak Ade. Iya, maksudnya yang tadi emosionalnya, burnout-nya dan lainnya kan? Mana emosionalnya? Oh, nggak sempat itu ya. Nggak apa-apa Pak, nanti kita bisa coba lagi. Tapi dia posisinya ada di bawah sih Pak. Iya, di bawah. Jadi mungkin ini bagian dari salah satu teknologi masa depan ya Pak. Mungkin saat ini mungkin kita ngerasa awam. Cuma nanti ke depannya arahnya ke sana Pak, teknologi. Iya. Jadi kita bisa mempersiapkannya dari sekarang gitu Pak. Betul. Untuk teman-teman DPR, semuanya sejambi mungkin mendapat suatu kesempatan yang lebih awal dibandingkan teman-teman DPR yang lain Pak. Dan Pak Ade juga sudah membantu gitu Pak untuk terwujudnya acara kita siang ini. Jadi teman-teman tahu kalau misalnya ada teknologi masa depan yang kita bisa implementasikan di perusahaan-perusahaan kami, dari perusahaan-perusahaan bapak-bapak sekalian. Izin sih Pak Ketua, bapak-bapak dan ibu-ibu, Pak itu bagus juga. Saya ngelihatnya karena izin Pak ya, karena di daerah ini kami di Kerinci ngelihat bagaimana sejak BRI akuisisi Pegadaian maupun PNM, ya ternyata BRI terbantukan di petugas lapangan, dia udah pakai ini Pak. Jadi sedikit banyak ya. BRI udah pakai Pak Ade ya? BRI udah pakai. Mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Tubagus tadi, kliennya meskipun ini agak konfidensial ya Pak ya, tapi beliau secara ya gentleman agreement aja ke saya, sebenarnya pakai ini nih, makanya kami sendiri kalau untuk kejar-kejaran dengan dengan kondisi kami di daerah ini Pak, ya agak sulit kalau kita nggak ya BPR bilang cepat dan mudah ya Pak Ketua dan Bapak-bapak Ibu-ibu. Mungkin itu Pak Tubagus boleh menambahkan Pak. Iya, kalau memang saya lihat tadi yang hasil analisanya berarti bisa multi fungsi Pak, karena dia menyangkut juga ada kesehatan. Berarti kan ini bisa parameter kita untuk masuk asuransinya, nasabahnya untuk dia asuransi. Berarti secara gambaran kan sudah dapat tingkat kesehatan nasabah ini dari mana, di mana terganggunya. Jadi untuk barangkali salah satu juga penyaringan di dalam hal menerima asuransi nantinya. Ya salah satu menurut saya sih ada dua multifungsi Pak. Ada dua fungsi, satu tingkat kepercayaan, artinya kita melihat dari karakter dan satu dari tingkat kesehatan Pak. Asalkan masuk kami Pak Tubagus sekarang ini variabel cost buat BPR-nya ya tinggal nego ininya Pak, cost-nya. Jangan itu dengan kemampuan BPR Pak, itu jadi yang mahal gitu loh Pak. Enggak Pak, saya berani jamin ini bisa menghemat cost dari BPR Bapak Pak, karena ini sangat murah kan per use one Pak, dan Bapak tidak ada maintenance sama sekali. Dan untuk asuransi $1 ya Pak, terus username. Tapi bisa lebih murah Pak, atau misalnya dari asosiasi Bapak gitu kita bikin satu bundling juga bisa Pak. Jadi semuanya bisa kita tarik jadi satu kesatuan, berapa jumlahnya per bulan, ntar bisa nego harga dengan saya, dengan Pak Vincent, bisa lebih murah Pak dibandingkan itu. Jadi benar kata Bapak, ini juga dipakai di insurance. Jadi BNI Life juga kita udah meeting sama mereka, mereka juga tertarik dengan penggunaan produk kami Pak. Ya, tinggal itulah ke kami nih Pak, karena nih artinya kan levelnya tidak sama dengan BRI Pak. Jadi kalau bisa kan cost-nya lebih murah dari BRI-nya Pak. Betul, bisa dibicarakan nanti kita nego bersama. Ya. Kan kawan-kawan yang lain juga saya kira ya dengan Bu Hera ya. Bu Ben, halo Bu Ben. Ya sama Bu Rita, yang lain yang hadir di sini, yang ditampilkan terbatas, jadi itu yang bisa saya sapa, mungkin teman-teman yang lain juga. Ya mudah-mudahan nanti masih
program diskus lah Pak, mungkin dengan pengurus yang lain nanti Pak diskusi dulu, baru nanti kami berikan kesimpulan kira-kira bagaimana tindak lanjutnya lagi nanti Pak. Itu bagus ya. Siap Pak, terima kasih. Semoga Mungkin BPR untuk infonya kurang lebih biaya berapa Pak? Itu bagus ya. Estimasi dengan rata-rata misalnya debitur BPR saya 50 sampai 100 debitur, tapi kan yang dibayarkan hanya yang approve nantinya. Nah itu dikali gimana kalau dilihat? Jadi kita fleksibel banget Pak di sini, mau gimana skemanya ke depannya. Tapi memang untuk awal memang kita tawarkan di $1 Pak. Tapi Bapak bisa bundling misalnya BPR Jambi memakai produk kita, bundling semuanya Pak. Misalnya dari setiap BPR, dari Kerici, dari Batanghari, dari apa, Pak. Jadi nanti bisa lebih hemat kos gitu Pak. Kita benar-benar cincai lah kalau masalah ini Pak. Iya. Kami diskusi dulu lah nanti Pak tuh bagus. Nanti kami kumpul lagi nanti anggota semuanya. Artinya rata-rata per BPR-nya kan tidak sama ini Pak. Jumlah pemohon per masing-masing BPR kan tidak sama Pak. Jadi nanti kita ambil rata-ratanya berapa. Nanti bisa dapat sepakat. Contoh mungkin bisa 20 per BPR masing-masing per bulan. Rata-rata 20 per bulan kita contohkan seperti 20 kali 19 itulah berarti ininya kira-kira marketnya yang paling rendah, mungkin yang paling rendah 20, mungkin ada BPR lain mungkin ada yang 50, ada yang mungkin 60 Pak. Betul. Nah nanti kita diskusikan rata-rata per Barindo Jambi kurang lebih sekian, jadi bisa per user itu cost-nya berapa. Bisa mungkin Bapak nanti bisa menghitungnya lagi Pak. Atau satu lagi, izin Pak Ketua dan Bapak Ibu, Pak Tubagus, seperti yang Bapak tawarkan tadi, kalau ada free trial-nya. Iya. Tadi kan ada dikasih ini Pak, ya keleluasaan tuh kalau mau coba dulu 2 bulan misalnya. Iya. Kalau emang itu fair ya, tapi ya kita lihat juga ya Pak ya kegunaannya, kalau emang insya Allah manfaat dan mengurangi biaya dan waktu juga, ya kenapa enggak, mungkin nanti masing-masing BPR akan MOU atau lewat kita ini Pak ya, DPD juga Pak ya, menaunginya payungnya. Mungkin gimana tuh Pak Tubagus, apakah tetap berlaku nantinya trial tadi? Iya Pak, buat Pak Ade, Pak Manik dan teman-teman Jambi, kami berlakukan untuk itu Pak, trial 2 bulan gratis. Nanti Bapak bisa kita bisa bikin NDA bareng Pak, nanti kita bikin kerjasamanya dulu, terus nanti Bapak bisa melihat dari efektivitas produk tersebut Pak. Jadi ini bisa digunakan atau tidak bisa digunakan untuk produk ini di kantor Bapak, itu bisa terlihat dari 2 bulan itu Pak. Jadi kami memberi trial 2 bulan. Iya. Ini maunya dicatat sekretaris ikut agenda rapatnya nanti ini salah satu Pak. Ada Pak Frisky Pak. Ada ya. Kalau nggak kelihatan Pak Frisky monitor Pak Frisky. Monitor Pak sekretaris Pak diagendakan nih. Hal yang baik sih Pak Ketua untuk Ogi Pak ya, meskipun ya mau tak mau BPR. Memang harus itu Pak. Ya betul Pak. Kalau saya sangat care Pak, karena saya lihat tadi bisa menampung beberapa variabel, artinya dari tadi tingkat kesehatannya juga kita bisa melihat. Karena nasabahnya bohong kan biasanya sehat, ataunya ada yang sudah penyakit lama nanti kan jadi kasus Pak, nanti kalau jadi dengan asuransi. Bisa jadi masalah dengan asuransi nanti. Jadi kalau dari awal penyaringan kita artinya bisa diskus dengan nasabahnya, Bapak ada penyakit ini, ya mungkin tergantung pendekatan kita lah nanti untuk mengorek informasinya Pak, debiturnya. Dan ini kemarin pernah juga Pak dipakai waktu ada AI, waktu OJK Institute juga Pak, teknologi ini ya kalau kita ke rumah sakit udah juga ngomong itu Pak di foto, jadi dokter emang udah tahu apa sih keluhan. Itulah teknologi kesehatan di beberapa kota besar udah seperti itu Pak. Wah, ya kan lebih ini lagi. Udah dipakai akurat lagi, ya lebih akurat lagi ya. Betul Pak. Cuman dari sisi ininya ya, ini dari sisi legalitasnya ya, legalitasnya perlindungan konsumen gimana kira-kira ya? Kalau si nasabahnya tahu kita lakukan kayak gitu gimana?
Kira-kira Pak Tubagus, menurutnya pengalaman Bapak dengan BRI gimana Pak? Artinya sewaktu-waktu kan kita nggak bisa ini menutup si nasabah tidak tahu gitu loh. Siapa tahu ada AO kita atau petugas bank kita kan juga bisa membocorkan ke mereka gitu kan, bahwa dilakukan seperti ini. Kira-kira gimana Pak? Pasti akan tahu Pak, karena memang perkembangan zaman itu arahnya ke sana memang Pak. Jadi mereka juga pasti bakal aware. Memang seperti itu adanya nanti ke depannya Pak. Karena teknologi ini kan memang membantu kita Pak pada dasarnya Pak. Sebagai pengusaha atau direksi dari BPRS Pak. Jadi menurut saya sih nggak masalah ya Pak. Termasuk kalau Bapak tahu ada yang sudah pakai jasa kita juga namanya Lumbung Dana, itu dia peer to peer lending Pak, dan biasanya kerja sama PT Pos. Memang sudah memakai jasa kita untuk yang pertama kali di Indonesia itu mereka Pak, dan mereka sangat terbantu. Makanya mereka juga membantu kami untuk memasarkan produk bisnis Pak. Sampai sekarang termasuk BRI pun dan lain-lain dan BNI lain. Jadi kalau nggak bermanfaat buat mereka, mereka pun tidak mau memasarkan produk kami Pak, gitu Pak. Jadi memang kita mesti coba dulu ya Pak ya. Nanti kita berhitung dari percobaan itu, kira-kira kita bisa efisiensi cost berapa banyak. Nah dari situ mungkin baru kelihatan efektivitasnya Pak dari produk kita. Oke. Ya, tinggal itu Pak. Yang penting tidak melanggar secara ininya legalitasnya. Tapi kalau menurut saya seperti pertanyaan Pak Ade, apakah memang perlu minta izin ke OJK? Kalau menurut saya tidak perlu Pak, karena ini bukan produk. Betul Pak. Malah lebih aman kan untuk mengamankan kredit kita, lebih safety-nya. Saya kira itu Pak. Oke, dari saya, siapa tahu dari teman-teman yang lain, Bu Bendahara, Sekretaris, ada yang lain. Silakan Pak, mumpung lagi di sini Pak, tuh bagusnya Pak, diskusi. Monggo, Pak Priski. Bisa dibuka Pak yang 13 itu, supaya tahu teman-teman siapa ini. 13 others ini nggak tahu yang mana yang kelihatannya di yang gambar orang Pak, ada 21 orang, ada semua sih Pak. Masing bank Pak Ketua. Iya. Oh, lihat dari sini. Ya, tampilan dari kita bisa zoom Pak Ketua. Kalau beliau biasanya pakai Google Meet. Mungkin dari Tungkal, Pak Asril, anggotanya Pak. Utusan Pak Asril. Oh ini sahabat ini Johnny Henry nih yang biasa yang IT ini Pak muncul Pak. Kita ini gagal paham nih terkait dengan IT ini. Yang IT ini Pak. Coba diskusi dengan Pak Tubagusnya Pak. Pak Johnny, silakan Pak Johnny Henry. Jangan diraba-raba Pak John. Iya. Ayo Pak. Kalau dari perusahaan Bisbas ini ya sama kan kalau P2P ataupun fintech ya dia ada gathering atau ada data di OJK. Kalau untuk Bisbas ini urusan ke situ juga nggak Pak Tubagus? Kita enggak sih Pak, karena semuanya kan kita assessment ya. Apalagi assessment aja ya. Ya betul. Paling banknya lah yang memang melakukan scoring. Ya. Pokoknya regulasi data dari setiap negara aja Pak. Yang kita jangan sampai melanggar dari regulasi negara tersebut gitu Pak. Iya. Mungkin kalau tahun lalu sama kayak kita di Jogja ID score ya Pak Ketua ya. Mungkin tahun ini bisa aja nih Bisbas ikutan kan untuk menawarkan teknologi ini saat Munas ataupun ada acara raker di beberapa DPD Pak Tubagus nantinya. Hal yang baru dan bagus sih. Siap. Diundang aja Pak, nanti kita siap ikut serta. Terima kasih. Oh siap, itu nanti Pak Ketua bisa koordinasi. Ya siap. Pusat ya Pak Ketua, izin. Siap Pak. Menjembatani nanti. Terima kasih Pak Mandi. Bagaimana Pak? Apabila sudah tidak ada pertanyaan, kita akhiri aja karena mau sholat Jumat juga. Betul Pak.
Paling nanti Bapak bisa koordinasi dengan saya atau Pak Ade, bisa dibantu Pak Ade? Siap. Biar nanti Nomor Pak Tubagus nanti saya share izin Pak Ketua di grup kita Pak ya. Di direksi seluruhnya nanti bisa ada pertanyaan, mungkin bisa saya kumpulkan, nanti saya serahkan ke Pak Tubagus, atau izin Pak Tubagus bisa menerima telepon dari kami semua Pak jika terkait pertanyaan Bisbas ini ya Pak ya. Ya, terima kasih. Mungkin itu ya Pak Ketua ya. Baik ya. Baik. Ada lagi Pak Ketua sebagai penutupan, izin lanjutkan Pak Ketua. Ya baik, terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, anggota DPD Perbarindo. Mudah-mudahan ini langkah yang bagus ke depannya supaya ya salah satu langkah kita untuk menekan NPL di Provinsi Jambi. Ya mudah-mudahan ini salah satu solusi tekniknya untuk kita assessment bagaimana kita dalam rangka penyaluran kredit supaya NPL di Provinsi Jambi tidak naik terus. Ya ini harapan kita Pak. Pak Tubagus, ya ini salah satu juga ini bisa jadi mitra kerja Perbarindo. Mudah-mudahan Pak nanti teman-teman yang lain sepakat, setuju, kami informasikan lagi nanti ke Bapak lagi untuk langkah-langkah selanjutnya. Yang trial yang 2 bulan ya kita oke juga untuk sambil mempelajari Pak, sambil mempelajari ajas manfaatnya dan treble-nya di mana, apa kira-kira kendala-kendala yang perlu yang kita nanti diskusikan kembali. Ya Pak ya, Pak Tubagus. Baik Pak. Ya Pak, atas nama Perbarindo kami mengucapkan terima kasih banyak Bapak Tubagus, Pak Ade yang telah melakukan menjembatani dengan pihak Pak Bisbas ya. Ya, terima kasih Pak atas kesediaannya, dan kepada Mr. Choi tadi sama Pak Gordon ya mohon terima kasih kami juga sampaikan atas nama kawan-kawan Perbarindo Jambi. Mudah-mudahan ke depan bisa MOU ini bisa terwujud Pak ke depannya. Terima kasih Pak buat Pak Tubagus dan juga rekan-rekan lain. Selamat siang. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya. Ditunggu Pak kerjasamanya. Oke siap Pak. Ini tergantung teman-temannya nih yang 19 BPR Pak. Siap Pak. Terima kasih Pak. Pak Vincent, thank you very much. Thank you Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Ade, Pak Ketua, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Semuanya Bapak-bapak, Ibu-ibu, selamat istirahat, salat Jumat dan isomanya Bapak. Sampai berjumpa Pak Yosef, semuanya, Pak Ketua. Ya, ya sama-sama Pak Ade. Mr. Vincent Choi, see you. Oke Pak. Secepatnya Pak Ade, itu dibilang sekretaris, jangan nanti terlalu lama rapatnya, nanti jadi lupa pula ini lagi. Pak Frisky, Pak Sekjen, Pak Oyong, untuk dibahas di meeting selanjutnya Pak ya. Ya, di rapat RDP nanti Pak. Siap, siap Pak. Oke, izin live Pak Ketua semuanya. Ya, makasih Pak. Sehat Bapak. Sehat, ya. Amin. Assalamualaikum.